Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan suaminya Nyonya E? Iya benar. Baik. Perkenalkan, saya Akbar Martin. Saya mahasiswa dari Stikes Ahmad dan Cirebon. Di sini saya akan memberikan informasi tentang Penkes yang berjudul tentang cara mencegah kanker payudara. Sebelumnya, perkenalkan dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Muhammad Dari desa mana Pak? dari desa Cipanas. Umurnya? Umurnya 25 tahun. Baik, sebelum ke materi, saya akan menyiapkan tentang pengertiannya ya, dan cara menjelaskannya. Tepatnya di sini kurang lebih waktunya 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya bersedia. Baik, sebelum lanjut ke materi, sebelumnya kita baca basmalah dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak belum tahu ya, apa itu tentang kanker payudara? Iya belum tahu. Belum tahu. Jadi yang pertama itu pengertian tentang kanker payudara adalah sekelompok sel tidak normal pada payudara yang terus tumbuh berupa ganda. Pada akhirnya sel-sel ini menjadi bentuk benjolan di payudara. Jika benjolan kanker itu tidak dibuang atau terkontrol, sel-sel kanker bisa menyebar metastase ya. Pada bagian-bagian tubuh lain. Metastase bisa terjadi pada kelenjar getah bening, limfe, ketiak ataupun di atas tulang terikat. Selain itu, sel-sel kanker bisa bersarang di tulang, paru-paru, hati, kulit, dan di bawah kulit. Nah, selanjutnya ada penyebab kanker payudara. Belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kanker payudara. Namun terdapat beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi terjadinya kanker payudara, yaitu yang pertama itu keluarga yang memiliki penyakit serupa. Yang kedua, usia yang makin bertambah. Yang ketiga, tidak memiliki anak. Yang keempat, kehamilan utama pada usia di atas 30 tahun. Yang kelima, periode menstruasi yang lebih lama. Menstruasi pertama lebih awal atau menopause lebih lambat. Yang keenam, faktor hormonal. Yang ketujuh, makanan seperti makanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna, dan bahan yang mengandung zat karsigenik atau penyebab kanker lainnya. Nah, selanjutnya kan ada gejala kanker payudara. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan nanti ya. Terdapat benjol di payudara atau ketiak. Yang kedua itu perubahan luar biasa pada tekstur, bentuk, ukuran payudara. Yang ketiga itu kulit payudara berkerut. Yang keempat, puting payudara tertarik ke dalam. Yang kelima ada pembekakan di daerah ketiak atau pembekakan kelenjar limfe. Yang keenam, payudara tidak simetris, perbedaan yang sangat mencolok tuh ya. Yang ketujuh itu puting susu mengeluarkan cairan selain air susu. Nah, selanjutnya ada cara pemeriksaan sadari ataupun pemeriksaan payudara sendiri ya Pak. Setiap wanita kan seharusnya memeriksakan payudaranya setiap bulan ya Pak ya. Waktu yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan adalah seminggu setelah mendapat haid. Karena belum haid banyak wanita berpayudara lembut atau bergumpal. Pemeriksaan payudara bulanan ini sebaiknya dilakukan pada saat mencapai usia 25 tahun. Karena risiko kanker payudara meningkat dengan bertambahnya usia. Untuk yang telah menopause, pemeriksaan payudara dapat dilakukan sesuai keinginan tetapi rutin setiap bulan pada tanggal yang sama. Prosedur 3 langkah berikut dapat menyelamatkan jiwa istri Bapak, karena dengan prosedur ini kanker payudara dapat dideteksi secara dini pada saat masih dapat disembuhkan. Nah, yang pertama itu cara-cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri ya Pak. Yang pertama itu di depan cermin lihatlah perubahan bentuk, besar, kulit serta puting pada payudara. Posisi tangan di bawah. Yang kedua itu di depan cermin periksa dengan tangan diangkat ke atas, lihat ada retraksi atau perlengkatan tumor. Yang ketiga itu dengan lembut tekan puting apakah ada cairan yang keluar. Yang keempat, angkat salah satu lengan ke atas, bisa dilakukan berdiri atau sambil berbaring. Tekan payudara dengan ujung jari dengan pola searah jarum jam.
pastikan semua daerah di payudara bisa tersentuh. Yang kelima itu lakukan juga pemeriksaan daerah dada dan ketiak untuk mengetahui penyebaran kanker. Yang keenam itu ulangi langkah di atas untuk sisi yang lainnya ya Pak ya. Nah selanjutnya yang kedua itu ada ketika mandi. Periksa payudara sewaktu istri Bapak mandi itu ya. Tangan dapat lebih mudah bergerak pada kulit yang basah. Mulailah dengan melakukan pemijatan di bawah ketiak dan berputar ke arah dalam dengan menggerakkan ujung jari-jari istri Bapak ya. Lakukan pemijatan ini pada kedua payudara ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu di depan cermin, periksa payudara istri Bapak dengan kedua lengan diangkat ke atas. Perhatikan perubahan ukuran, bentuk adanya cekungan, tertarik atau perbedahan puting payudara. Lakukan beberapa tekanan seputar payudara yang dimulai dari bagian bawah. Hal ini untuk mengetahui apakah puting mengeluarkan cairan atau tidak, kecuali air susu bagi mereka yang menyusui ya. Nah selanjutnya kan ada berbaring ya, berbaring dan letakkan sebuah bantal kecil di bawah pundak kanan untuk memeriksa payudara kiri. Letakkan tangan kanan istri Bapak di bawah kepala. Cara pemeriksaannya sama dengan pada saat mandi. Lakukan hal yang sama untuk pemeriksaan payudara kanan. Apakah setiap benjolan di payudara selalu kanker? Istri Bapak tidak boleh langsung memastikan bahwa menderita kanker payudara jika merasakan ada benjolan pada payudara. Benjolan tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab selain kanker. Pembengkakan, radang, penyumbatan, saluran susu, dan pembuluh darah atau beberapa tumor jinak dapat pula menyebabkan benjolan pada payudara. Baik Pak, penjelasannya sudah selesai. Kita lanjut saja ke sesi tanya jawab ya. Mohon Bapak ingin menanyakan sesuatu atau memberikan pertanyaan, nanti saya akan menjawab. Izin bertanya ya, bagaimana cara pencegahan kanker payudara sendiri itu? Cara pencegahannya kanker payudara itu beberapa cara pencegahan kanker payudara. Yang pertama yaitu dengan berolahraga, berjalan kaki 30 menit 5 kali seminggu dapat menurunkan risiko kanker payudara hingga 18%. Menurut studi lain yang melibatkan 74.000 wanita berumur 50 sampai 79 tahun. Yang kedua itu ada menjaga berat badan. Semakin banyak kenaikan berat badan sejak wanita berumur 18 tahun, semakin besar risiko mengidap kanker payudara di masa menopause. Mereka yang bertambah berat badan sampai 30 kg meningkatkan risiko 2 kali lipat. Kelebihannya berat badan tampaknya meningkatkan estrogen yang mendukung pembentukan kanker. Nah, yang ketiga itu ada American Cancer Society pernah melakukan studi yang melibatkan 62.000 wanita. Para peneliti menemukan bahwa semakin banyak kenaikan berat badan sejak wanita berumur 18 tahun, semakin besar risiko mengidap kanker payudara di masa menopause. Mereka yang bertambah berat badan sampai 30 kg meningkatkan risikonya 2 kali lipat. Kelebihan berat badan tampaknya meningkatkan estrogen yang mendukung pembentukan kanker. Selanjutnya ada menghindari lemak. Ada keterkaitan antara konsumsi tinggi lemak dan jenuh rantai jamak, minyak jagung, bunga matahari, dan lain-lain dengan kanker payudara. Selanjutnya ada banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang keenam itu banyak mengkonsumsi kedelai. Yang ketujuh itu menyusui ya. Menyusui tidak hanya bermanfaat bagi bayi tetapi juga bagi ibunya karena menekan kadar estrogen. Nah, yang kedelapan itu tidak merokok. Semakin muda wanita merokok, semakin besar peluangnya terkena kanker payudara sebelum menopause. California Environmental Protection Agency melaporkan bahwa merokok pasif, terutama di kalangan wanita muda, adalah salah satu penyebab kanker payudara. Bagi para suami atau ayah, berhentilah merokok agar istri atau anak perempuan Anda tidak terkena kanker payudara. Baik Pak, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Gimana Bapak setelah diberi podcast tentang cara pencegahan kanker payudara dan pengertian semuanya, apakah Bapak sudah memahaminya atau bagaimana? Alhamdulillah saya sudah memahami cara pencegahan payudara
pula, dan informasi ini, podcast ini sangat bermanfaat bagi saya dan istri saya ketika di rumah. Baik Pak, kita akhir podcastnya. Semoga apa yang saya jelaskan kepada Bapak bermanfaat ya. Dan untuk istri Bapak, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.